Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama berkumpul di tempat ini di rumah Tuhan untuk sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang baik bagi kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu Tuhan telah sertai kita dengan sempurna. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup
memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Juga hamba-Mu yang nanti akan berbicara mewakili Engkau. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, kuduskan dan taruh perkataan-Mu di dalam mulutnya, sehingga apa yang keluar dari kita bibirnya itu adalah kerinduan bagi kami semua. Bekerjalah Roh Kudus pada pagi hari ini, lawatlah kami semua yang ada di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum dulu berikan salam kanan kiri kepada kamu. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Dia pada pagi hari ini. Sebab Tuhan bertahta atas setiap pujian kita. Haleluya.
lagunya apa, Mas? Coba larasin aja ya. Dari tombak masuk. Nah, ini mana? Gimana Mas? Intronya gimana? Lagu benteng. Iya. Puji Tuhan, Allah sumber kekuatan bagi kita semua. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ada satu ujian yang mengatakan, walaupun kehidupan kita di dalam lembah-lembah penolongan, tapi percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Kita masih akan hati untuk menerima firman Tuhan.
penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun masalah selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan, namun kami percaya ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tetapi Engkau menyertai kami. Kami percaya semua itu akan selalu baik dan indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami persembahkan semuanya ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu diberi berkata-kata untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami umat-umat tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau diam mendengarkan bagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, sedang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat kita boleh ibadah dan berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tadi sudah memuji meninggikan nama Tuhan, bahkan lewat pujian penyembahan kita hari ini. Bagaimana kita menaikkan pujian penyembahan kita? Kalau saya tarik tadi pujian penyembahan kita, lewat pujian penyembahan kita menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bagaimana Tuhan itulah yang menjadi kekuatan, Tuhan italah yang menjadi sandaran kita untuk kita bisa melewati hari-hari kita. Sekalipun mungkin di dalam hari-hari kita ada tofan, ada badai, ya, ada lembah kekelaman yang harus kita lewati. Tapi lewat pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita boleh katakan tadi tetap ada tangan Tuhan yang menopang kita. Bahkan tadi sebelum kita menaikkan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menaikkan pujian, kita katakan walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan sekalipun kita nggak bisa mengerti, sekalipun kita nggak bisa menyelami setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, tapi firman Tuhan menjabarkan, firman Tuhan mengajarkan, firman Tuhan meneguhkan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya indah pada waktunya Tuhan. Tuhan sanggup merubah segala sesuatu yang indah dalam hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus gak pernah salah merendah setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekalipun mungkin seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita yang suka salah mengambil satu sikap, kita yang suka salah mengambil satu keputusan. Kadang-kala waktu kita mengiring Tuhan, ketika kita menjumpai ada satu proses, ada satu pilihan, kadang-kala daging atau ego kita lebih tinggi dibandingkan, lebih besar dibandingkan apa perkataan firman Tuhan. Tapi hebatnya firman Tuhan, hebatnya Tuhan kita, firman Tuhan kata Allah kita Allah yang sanggup merubah segala sesuatunya menjadi kebaikan dalam hidup kita kalau kita membawa satu hati kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita mau belajar percaya dan memahami cara panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita percaya bahwa firman Allah menjamin bahwa Tuhan sanggup merubah segala sesuatunya indah dalam kehidupan saudara dan saya. Saya pernah katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah janji dalam pengiringan hidup anak-anak Tuhan, hidup kita semua akan smooth, ya. Gak akan ada duri dalam daging, gak akan ada kerikil yang kita injak, gak akan ada air mata yang keluar dari mata kita. Tuhan gak pernah janjikan itu. Tapi yang Tuhan janjikan ketika ada badai, ketika ada proses, Tuhan selalu ada menemani hidup saudara dan saya. Amin. Dia memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun proses ataupun badai ataupun apa itu bentuknya kadang-kadang diakibatkan
ambil satu tema kebenaran firman Tuhan. Tema yang kita mau ambil ataupun kita pelajari adalah dipanggil keluar untuk diutus masuk. Ya. Kalau berbicara mengenai kata panggilan, saudara, seringkali apa sih orang suka menggambarkan kalau panggilan itu langsung tertuju kepada hamba Tuhan, langsung tertuju kepada misionaris penginjil zaman pendeta. Makanya di sekolah Alkitab BJ itu ada slogan yang besar sekali di depan ditulis dipanggil untuk melayani, gitu ya. Nah, kadang-kala dunia sering menggiring atau pemikiran kita sering menggiring bahwa kalau panggilan itu berarti buat pendeta, kan kita juga jemaat, berarti kita berlaku buat kita. Enggak, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar lewat satu tema yang dikatakan tadi dipanggil keluar untuk diutus masuk. Berdasarkan kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan dengan kasih Kristus, boleh saya jemput kita bangkit berdiri mereka membacakan ayat ini. Yang punya keterbatasan boleh tetap duduk, ya. Kalau punya keterbatasan pinggang, lutut, ya, boleh tetap duduk. Yang sudah dapat boleh katakan amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, silakan duduk, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan kita itu dipanggil untuk keluar, untuk masuk kepada terang Tuhan. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, hari ini melalui ibadah kita pagi hari ini, kita mau menggiring kembali pemikiran kita mengenai panggilan, saudara dikasih Tuhan. Setiap saudara dan saya, kita telah ditebus oleh Yesus. Firman Tuhan katakan kita ditebus bukan dengan barang fana, tapi dengan hidup Yesus sendiri, dengan darah yang mahal. Dia katakan bagaimana lewat penebusan dari darah Yesus memiliki sebuah panggilan yang agung. Kita tidak diselamatkan, kita tidak ditebus oleh darah Yesus bukan sekedar untuk menjadi penonton, saudara dikasih Tuhan. Penonton dalam tanda kutip di dalam gereja, penonton dalam tanda kutip di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Atau kita ditebus bukan sekedar yang penting saya sudah terima boarding, tiket keselamatan. Bukankah firman Tuhan katakan kalau kita itu ada jaminan keselamatan, begitu kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah terima boarding pas keselamatan. Tapi panggilan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar stop sampai di situ, saudara dikasih Tuhan. Kita diselamatkan untuk sebuah tujuan yang besar, amanat agung. Bagaimana lewat kehidupan saudara dan saya, kita harus bisa menjadi magnet bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita harus bisa menjadi magnet bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Bukankah firman Tuhan menggambarkan bagaimana keadaan manusia di zaman akan banyak terjadi jiwa-jiwa yang menyimpang, bahkan itu terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Jiwa-jiwa yang tersesat. Lewat penebusan daripada darah Yesus, firman Tuhan katakan, saudara dan saya, kita dipanggil untuk satu tujuan, amanat agung. Amin, saudara. Sehingga Tuhan gak pernah mengajarkan dalam kehidupan umat Tuhan untuk kita cuma jadi penonton di dalam gereja. Enggak. Untuk kita bisa cuma jadi penonton cukup sampai di sini. Enggak. Ya cuma Tuhan dikasih Tuhan untuk kita bisa menyadari panggilan kita. Poin pertama yang saya mau bagikan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, kita harus memahami dan mengerti siapa kita. Siapa sih kita? Apa identitas kita di balik panggilan Tuhan? Tadi di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa kita dipilih, dipanggil untuk keluar, untuk diutus masuk, saudara dikasih Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan katakan dan mengajarkan dalam kehidupan kita, Tuhan pada waktu Tuhan memanggil umat Tuhan, pada waktu Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, saudara. Seringkali kalau orang di offering ya, ataupun dibuka untuk pelayanan dalam pelayanan gereja sebagai
dipanggil. Amin saudara. Kalau ada yang amin saudara. Tuhan memampukan orang yang dipanggil. Siapa orang yang dipanggil? Saudara dan saya. Amin saudara. Identitas kita bukanlah apa kata dunia, bukan berdasarkan status sosial kita, bukan berdasarkan mungkin ada kegagalan atau sesuatu hal yang kita lakukan di masa lalu kita. Tapi identitas kita, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan katakan, pada waktu kita dipilih, dikatakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih. Pada waktu kita dipilih, saudara dan saya dipilih hanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Siapa sih kita ini sehingga kita bisa dipilih sebagai anak Tuhan? Siapa sih kita ini sehingga kita bisa memanggil dia ya Abba ya Bapa? Kalau kita dipilih hanya berdasarkan kualitas status sosial kita, masih banyak yang lebih hebat dari saudara dan saya. Amin. Kalau kita dipilih berdasarkan mungkin masa lalu kita, waduh saudara, mungkin saudara dan saya nggak layak. Tapi kalau saudara dan saya terpilih, dipilih oleh Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat 16 bagian A dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang pilih saudara dan saya. Kemudian waktu Tuhan pilih saudara dan saya, di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, supaya apa? Supaya waktu kita dipilih oleh Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan buah? Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, kita mesti tinggal di dalam Dia. Amin. Arti tinggal di dalam Dia, kita mesti tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam firman artinya kita mau diajar, kita mau dibentuk, kita mau ditegur, kita mau dikendalikan. Siapa yang mengendalikan hidup saudara dan saya? Firman Tuhan. Amin saudara. Kalau ngomong firman, dalam kebenaran firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ini ada rambu-rambunya, ada aturan lainnya saudara. Apa itu? Firman Tuhan itu berisi perintah dan larangan. Perintah itu wajib saudara dan saya lakukan kalau kita mau terima penggenapan apa yang Tuhan janjikan. Larangan itu berisi mengenai kita nggak boleh lakukan, tidak boleh melanggar. Pokoknya rambu-rambunya nggak boleh tanya-tanya. Pokoknya kalau udah enggak ya enggak. Kalau kita lakukan itu, Tuhan menjanjikan apa yang firman Tuhan janjikan itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Jadi sudah dikasih Tuhan waktu kita tahu identitas kita. Identitas kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa saudara dan saya dipilih hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipilih oleh anugerah Tuhan dan kita menyadari, aduh hidup saya ini semua anugerah Tuhan, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita. Saya nggak pernah bosan-bosan ingetin dalam hidup saya, lu kebanggaan itu apa sih? Ada orang bangga dengan hartanya dia. Tapi begitu, mohon maaf saudara, begitu dipanggil ke rumah Bapa di surga, bisa bawa lagi? Enggak. Saya pernah melayani satu ibadah pelepasan jenazah sekaligus pemakaman ke tempat peristirahatan terakhir di ini. Keluarganya cerita, oh saya sudah booking tempat ini dari 10 tahun yang lalu. Pendeta harganya masih murah. Dulu saya beli cuma 2 kafir 1 M, 500. Saya beli 2 booking. Sekarang kafir ini kalau mau dijual 2 miliar. Oh ya, saya bilang, iya, view-nya bagus saudara. Di Kerawang. View-nya bagus. Tapi waktu saya bilang, ini diberkati secara satu keluarga itu diberkati saudara. Tapi bisa bawa apa saudara? Dia kerja keras, mungkin mohon maaf, hartanya 7 turunan nggak bisa habis saudara. Tapi begitu dia dipanggil Tuhan, bisa menikmati, bisa bawa, tapi bisa. Anak-anaknya mungkin menikmati. Anak-anaknya menikmati. Tapi nggak ada di antara kita yang bisa bawa sesuatu hal yang fana ke dalam kekekalan kita. Apa yang bisa kita bawa? Cuma iman kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Itu sudah dikasih Tuhan. Satu hal yang harus kita pahami, kita sebagai identitas sebagai apa? Bahwa saudara dan saya, kita dipilih semua karena anugerah Tuhan. Mari hargai, mari hormati
saudara dan saya dipisahkan dari dosa, sehingga hidup kita nggak sama seperti dulu lagi. Amin saudara. 1 Tesalonika 4 ayat ke-7, coba kita buka. 1 Tesalonika 4 ayat ke-7, firman Tuhan katakan, Allah memanggil kita, Allah memanggil saudara dan saya, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin saudara. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara dikasih Tuhan, biarlah ini menjadi suatu perenungan di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin hari firman Tuhan menggambarkan bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Bagaimana karakter manusia akhir zaman itu semakin hari semakin cemar. Tapi patut kita tahu dalam kehidupan kita bahwa panggilan kita pada waktu kita dipilih, firman Tuhan katakan kita dikuduskan. Artinya dikuduskan, kita dipisahkan dari dosa, sehingga kehidupan kita nggak sama seperti itu lagi. Makanya ada satu ayat kebenaran firman Tuhan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia udah beda, dia bukan manusia lama lagi, tapi dia menjadi manusia yang baru. Apa itu manusia yang baru? Hidupnya dikuduskan, hidup kita terpisah dari dosa. Siapa yang menguduskan hidup kita? Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Ini yang menguduskan, menyucikan kehidupan saudara dan saya. Makanya saudara dan saya, firman Tuhan katakan, di dalam ibadah, di dalam persekutuan kita ada firman. Firman itu mengajar, firman itu mengkoreksi kehidupan saudara dan saya. Ada kalanya di dalam pengiringan kita waktu kita beribadah kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan berbicara dalam hidup saya, kemudian firman itu datang dalam bentuk teguran, atau firman itu datang dalam bentuk peneguhan, atau firman itu datang dalam bentuk kasih seperti memeluk kita. Kemarin hari Jumat jam 10 pagi saya baru melayani di untuk Sacramento, kita melayani ibadah online. Setelah melayani, kemudian ada testimoni. Kemudian ada satu jemaat testimoni, dia bilang sambil nangis, dia bilang, firman Tuhan hari ini saya merasa seperti bentuk teguran dalam hidup saya. Oh seperti Tuhan ngomong ya, dia bilang, seperti menegur saya. Memang hari-hari ini saya seperti apa yang dikatakan oleh firman, dia bilang. Saya berusaha berubah tapi saya nggak bisa, dia bilang. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita punya hati datang ke rumah Tuhan, hati yang mau memahami identitas kita bahwa kita dipilih oleh karena anugerah Tuhan. Kemudian saudara datang, saudara merasa kita itu bukan siapa-siapa kata Tuhan. Dan saudara datang beribadah. Artinya beribadah kita datang Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Jangan pernah tanya dalam pengirahan kita apa sih yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Karena kita sih hidup kita itu semua dengan anugerah Tuhan. Tapi ada dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau saya lakukan Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Satu hal yang menjadi kerinduan Tuhan sampai hari ini, Tuhan mau hidup saudara dan saya jangan cemari. Amin saudara. Supaya hidup kita kudus. Firman itu yang kudus hidup kita. Makanya ada satu ayat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah tolak didikan Tuhan. Ketika firman itu datang apapun bentuknya, terima dengan hati yang lemah lembut, saudara dikasih Tuhan. Setelah kita dikuduskan dalam firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9, dia katakan bahwa kita menjadi umat kepunyaan Allah. Artinya kita dimiliki oleh Allah, dimiliki sepenuhnya oleh Allah, sehingga Allah pegang kendali dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat ke-8, coba kita buka. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 14 ayat ke-8, firman Tuhan katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin saudara. Baik hidup atau mati, saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan. Berarti kalau kita milik Tuhan, siapa yang harus kendalikan hidup saudara dan saya? Cuma Tuhan saudara. Pada waktu kita sudah dikuduskan sepenuhnya, saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan. Makanya lagu Pentekosta lama, sebelum jalan mereka, hidupku bukannya aku lagi, apa? Tapi itu dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Hari ini kadang-kala kebutuhan kita tarik menarik.
Goliat yang kita nggak bisa hadapi. Tapi kalau Tuhan yang pegang kendali hidup saudara dan saya, semua endingnya Tuhan yang beresin saudara. Amin. Jadi waktu kita mengerti panggilan kita, identitas kita, hidup kita karena anugerah Tuhan. Waktu kita memahami hidup kita karena anugerah Tuhan, firman Tuhan katakan kita dipilih oleh karena anugerah. Pada waktu kita dipilih, firman Tuhan katakan kita sudah dikuduskan. Artinya dikuduskan kita nggak boleh berlaku cemar. Kita dipisahkan dari dosa, sekarang kita dipisahkan dari dosa. Hidup kita itu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kita menyadari betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Sehingga harusnya kita tidak lagi hidup main-main dengan identitas kita. Melalui kehidupan pengiringan kita melahirkan integritas. Kita melahirkan satu komitmen yang kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada istilah dulu yang populer, jangan jadi orang Kristen yang tomat. Saudara tahu tomat? Ya, ibu kalau masak tahu tomat. Gitu ya. Tapi di istilah populer saya bilang jangan jadi tomat, jemaat yang tomat, jangan jadi anak-anak Tuhan yang tomat, jangan jadi hamba Tuhan yang tomat. Obat, umat, jatuhnya di lubang yang sama. Jangan jadi anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tomat, saudara. Tapi jadilah pelayan Tuhan, sekalipun mungkin hidup kita nggak sempurna. Tapi jangan sampai kita melakukan dosa atau hal-hal yang cemar di hal yang berulang-ulang dalam dosa yang sama, saudara. Itu namanya tomat. Obat umat. Kita aja kadang-kadang suka apa ya? Kita aja yang jahat nih saudara. Suka kalau ngelakuin orang betul banget ya. Kemarin baru dikasih tahu, sekarang jatuh lagi sama lagi. Kemarin baru dikasih jatuh lagi sama lagi, betul nggak? Makanya firman Tuhan katakan jangan jadi orang bebal itu dikasih tahu, ngelakuin lagi besok. Hari ini tahu dia ngelakuin lagi. Tapi jadilah orang yang arif. Pada waktu kita mengetahui identitas kita tahu bahwa kita dipilih semua karena anugerah Tuhan. Pada waktu kita dipilih, kita berusaha untuk kita menguduskan kehidupan kita, memisahkan hidup kita dari dosa. Saya pernah katakan dosa itu nggak usah dicari, saudara. Dosa itu ngintilin saudara. Nggak usah dicari. Setiap detik dalam hidup kita, dosa itu ngintilin seperti singa yang mengaum. Kita lemah, dia capok kita. Kita lemah, dia capok kita. Kemarin hari Sabtu waktu saya melayani pemandangan, tiba-tiba jalan tol macet. Begitu udah bebas sedikit, saya ngegas saudara. Itu di tol desa paling kanan kan tempat buat laju mendahului. Ada satu mobil aku jalannya lama banget, sebelah tengah truk saudara, sebelah sana lagi truk. Saya udah klakson, saya sudah kasih pinggir, mobil mau pinggir saudara. Gak mau minggir. Saya klakson aduh. Jalannya 40 km per jam, paling kanan saudara. Sudah langsung minta supaya saya jalan berdua, nggak dikasih. Rasanya kesel saudara. Kesel saya. Dalam hati di tengah klakson saya, minggir.
jemaat Barito. Bagaimana kalau begitu saudara? Oh, karena sudah malu, dia bilang, oh iya ya. Kamu kalau bawa motor tadi, nggak usah sengaja karena saya tahu motor jadi saya bercandain. Gimana kalau begitu saudara? 2 kali Bapak Gembala begitu. Saya pun kadang-kadang suka emosi. Saya kalau bawa mobil saudara, nggak bisa pelan. Tapi saya belajar kadang-kadang suka emosi. Tapi saya bilang, oh tiba-tiba saya langsung cuma Tuhan gimana? Kita ajarin di kita. Harus sabar. Tapi kita tiba-tiba tanya sama jemaat gimana? Katanya sabar di luar, sendiri nggak sabar. Sudah dikasih Tuhan. Kita belajar. Pada waktu kita firman Tuhan katakan, pada waktu kita dipilih oleh karena anugerah Tuhan berdasarkan tema kita yang dipanggil keluar untuk diutus masuk, kita harus memahami siapa sih kita, apa panggilan kita, apa bentuk panggilan kita. Sudah dikasih Tuhan. Poin kedua, firman Tuhan katakan kita dipanggil keluar pada waktu kita mengetahui identitas kita. Kita sudah paham memahami identitas kita, bahwa kita tuh dipilih, dikuduskan, kemudian kita dikendalikan, dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Sehingga nggak ada persumukan dalam hidup kita, nggak ada berbantah-bantahan, karena Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Mana dasar kebenaran firman Tuhan? Coba kita buka Filipi 2 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Puji Tuhan, masih ada satu lomba yang bilang amin. Ya. Seringkali yang paling susah untuk kita kendalikan itu bukan orang lain, tantangan terbesar itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Hal yang simpel, gak bersungut-sungut. Di Yerusalem aja, hubungan suami sama istri. Ya. Saya hari ini masih belajar saudara untuk gak berbantah-bantah dan gak bersungut-sungut. Kalau misalnya suami kita suruh apa, kadang-kadang kita juga punya rasa lelah, rasa capek. Kadang-kadang dari mulut masih suka ngomong, aduh masih sendiri apa? Aduh ini ya. Tapi baiknya kalau kita ikut firman, kita mesti harus sendiri. Hidup saya harus jadi berkat, hidup saya harus jadi berkat. Nggak mudah saudara, tantangan itu bukan dari luar, dari dalam sendiri, mau apa enggak. Tapi firman Tuhan katakan waktu kita dipanggil, Tuhan nggak cari orang yang mampu. Tapi waktu kita sudah dipilih dari panggil, Tuhan yang memampukan. Bagaimana Tuhan memampukan? Kalau kau biarkan Tuhan pegang kendali dalam hidupmu, firman itu menguasai hidupmu, Tuhan mampukan hidup saudara dan saja. Sehingga kita bisa memahami siapa sih identitas kita, apa sih fungsi kita di anak Allah itu seperti apa sih karakternya. Firman Tuhan katakan kita dipisahkan dari dosa, dipisahkan dari hal-hal yang cemar, dari perkataan kita, dari cara kita melihat segala sesuatu, cara pandang kita, berpikir kita dan lain sebagainya. Dari tutur kata kita, cara kita berbicara dengan orang lain, waktu orang lain mungkin nggak mau ngomong apa negur kita yang apa, kita tegur duluan. Nggak mudah, hal yang simpel aja saudara. Orang nggak tegur kita, ngapain negur dia? Sekali 2 kali kan biarin aja saudara. Tapi kita dipilih sama Tuhan, dipanggil bukan untuk seperti itu identitas kita. Tadi dikatakan kita punya satu tujuan untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Dia mungkin lagi marah sama kita. Ngapain kita ikut-ikutan marah kecewa? Betul nggak? Kita datang yang senyum. Lu, Pak, kenapa samperin? Terus tiba-tiba dia mulai ngosperan gitu saya saudara. Datang jaga tangan. Oh tante, hamba Tuhan ini. Dia cuma mulai ngos-ngos jaga tangan. Yang penting kan kita sudah melakukan kebenaran. Amin saudara. Gak mudah, itu pilihannya dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita tahu identitas kita, saya percaya kalau kita kalah, kita wajib melakukan itu. Untuk apa saudara kasih Tuhan? Di dalam kitab Petrus saudara dikatakan kita dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan. Keluar kegelapan ini berbicara mengenai apa? Panggilan pertama kita adalah panggilan untuk bertobat. Arti kata keluar dari kegelapan adalah untuk bertobat. Kita mesti mengerjakan pertobatan kita setiap detik dalam hidup kita. Amin. Kan
saya itu dokter bilang saya ada fatty liver, ya, fatty liver, terus kolesterol saya ada di border, jadi saya harus olahraga. Dokter tanya, ibu olahraganya apa? Ibu olahraga? Iya, saya bilang. Olahraga apa? Jalan. Oh, berapa lama sehari? 1 hari? Ya minimal seminggu sekali lah dok. Oh, berapa lama? Ya kadang 2 jam, 3 jam. Oh bagus itu Bu, kalau bisa dinaikkan dia bilang, jalan. Terus biasa turun Bu? Enggak, jalan di mana? Di mall. Oh itu bukan olahraga kok, dia bilang. Saya biasa kalau seminggu sekali suka anak saya bawa, kalau tidak mau kita di rumah jalan kaki. Mereka mau makan apa, saya berikan sama anak saya, muter-muter di mall. Saya bilang itu olahraga, oh itu olahraga begini. Olahraga itu harus fokus. Olahraga apa ya? Saya bilang. Ada kenal itu Fadil, karena diajak ujian di klinik gak fun. Fadil, oh saya senang, kenapa? Keluar tuh kayaknya boncos gitu keringetannya. Oh yaudah saya pakai ini. Benar-benar, fatty liver saya turun. Jadi saya senang gitu. Tapi Fadil suka ingetin saya, boleh olahraga. Kenapa itu? Karena fatty liver kamu jadi turun. Tapi ingat, Tuhan harus nomor 1. Jadi kalau udah pelayanan stop. Pelayanan Tuhan juga utama. Ada yang stop. Tahu apa itu prioritas dalam hidup kita. Amin. Harus bisa kasih tahu. Oh iya, yang prioritas ini. Jangan gara-gara padel tanggung jawab kita dalam keluarga diabaikan. Jangan gara-gara olahraga kita tinggalin tanggung jawab kita. Itu tidak sesuai firman. Amin. Nggak boleh. Udah gitu nanti yang disalahin olahraganya. Salah itu saudara. Karena itu pilihan sikap pilihan hidup kita yang salah, nggak bijaksana. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita dipanggil itu untuk keluar dari kegelapan, dari kehidupan kita yang lama. Jangan sampai dalam kehidupan kita masih ada kepahitan, terus kita mainkan kepahitan. Masih ada dosa yang tersembunyi, masih ada keegoisan, masih ada kecanduan-kecanduan negatif dalam hal tertentu, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita bisa itu scroll handphone, ngeliatin story orang, ngeliatin post TikTok, YouTube berjam-jam saudara. Tapi sementara kalau disuruh ibadah susahnya minta ampun kita bisa skip, itu saudara sudah addicted. Mohon maaf saudara. Nah ini firman Tuhan katakan kita harus keluar dari kegelapan. Seringkali kita menaikkan pujian yang terbaik kita cuma kasih buat Tuhan. Tapi benarkah kita memberi waktu kita yang terbaik buat Tuhan? Saudara yang jawab. Apakah sudah yang terbaik kita kasih buat Tuhan? Saudara yang jawab. Tapi kalau hari ini lewat kebenaran firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan sudah kasih yang terbaik, saudara dikasih Tuhan. Jadi kegelapan itu berbicara mengenai tentang hidup kita yang lama. Sementara terang berbicara mengenai kehidupan yang baru. Apa itu kehidupan yang baru? Ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan, kita meninggalkan kehidupan manusia lama kita. Artinya kita mengerjakan pertobatan kita, panggilan kita untuk bertobat keluar dari kegelapan. Dalam hidup kita pasti ada kasih. Amin. Ada sukacita, ada kebenaran, ada kemerdekaan di dalam Kristus, dilepaskan dari keterikatan-keterikatan belenggu-belenggu. Sehingga kita tahu apa sih yang prioritas dalam hidup kita. Kita menjadi pembawa damai, saudara dikasih Tuhan. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Coba kita renungkan ini. Sekarang kita sudah di pertengahan tahun 2020. Kita renungkan waktu 2025. Saya paling sering marah-marah. 2026 berarti marah-marahnya harusnya intensitasnya semakin berkurang. 2025 waktu saya banyak diisi dengan lihat sosial media. Sekarang di handphone tuh ada statistik berapa lama saudara pakai itu handphone. Ya. Kemarin saya baru ngobrol, saya berpikir, saya mau ambil satu program. Khususnya mungkin dimulai start di teror. Program apa kita mau melakukan puasa. Puasa apa? Puasa nggak pegang handphone dalam 1 minggu 1 hari. 1 minggu kita ambil waktu 1 hari puasa. Ya nggak pegang handphone sama sekali. Jangan buka-buka itu sosial media.
supaya jangan kepo-kepo lihat di story orang. Ya. Ngapain, fokus aja kita mengerjakan hubungan bagian kita. Bisa nggak kita ini? Kemarin ada satu hamba Tuhan bilang, kalau dulu kita tinggalin dompet kita bingung cari uang. Ya. Kalau sekarang ketinggalan dompet ya nggak apa-apa, yang penting jangan ketinggalan. Nah, itu dijawab. Yang penting jangan ketinggalan handphone, ya. Karena di handphone itu kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Duit nggak apa-apa, sekarang ada tulis nggak lupa gitu ya. Tapi kita belajar jangan sampai kita jadi bergantung dengan handphone. Kita mesti menggantungkan diri kita kepada firman. Amin, saudara. Amin, Tuhan. Jadi hari ini waktu benaran firman Tuhan, ketika firman Tuhan katakan kita mesti keluar dari kegelapan, tetapi kita mesti tinggal dalam hidup kita yang baru, hidup di dalam kemenangan yang Tuhan Yesus sudah sediakan dalam hidup saudara dan saya. Kemudian selanjutnya, setelah kita keluar dari kegelapan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus dikatakan kita diutus masuk untuk apa? Menjadi garam dan terang dunia, menuju pada terangnya yang ajaib, saudara Tuhan. Setelah kita keluar dari kegelapan, Tuhan gak langsung begitu keluar deh langsung terima surga gitu ya, enggak. Tuhan mengutus kita kembali masuk mana? Bukankah kita masih tinggal di dunia ini, di dunia yang gelap? Firman Tuhan katakan kita nggak sama seperti dunia, melainkan kalau kita masih ada di dunia ini, kita diutus masuk ke dunia ini untuk mengubah dunia ini. Dengan cara apa? Dengan sikap hidup kita. Makanya Matius 5, coba kita buka Matius 5 ayat yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, firman Tuhan katakan saudara dan saya adalah garam dunia. Artinya kita diutus masuk di dalam dunia ini kembali untuk apa? Untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dunia. Saudara dikasih Tuhan, saya mau garis bawahi kata kamu adalah. Firman Tuhan katakan kamu adalah, ini bukan sebuah pilihan saudara atau sebuah saran, melainkan sebuah ketetapan dari Tuhan bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Amin saudara. Saudara sebagai garam kita dipanggil untuk apa? Untuk memberi rasa. Apa itu memberi rasa? Kita membawa kasih dan damai. Makanya saya nggak pernah bosan-bosan ini saudara. Kalau dibilang kita anak Tuhan berarti kita itu pembawa damai. Kita tuh pembawa damai. Baik dalam keluarga, ya. Suami istri ketika terjadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Tapi jangan pernah lupa kita ini pembawa damai. Kalau yang satu keras, ya sudah yang satu ngalah. Supaya apa? Supaya semua damai. Egonya nggak boleh naik sudah dikasih Tuhan. Fungsi daripada garam, kalau pernah saya katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan itu mencegah pembusukan, ya. Artinya apa? Dalam kehidupan spiritual rohani kita mencegah pembusukan moral di sekitar kita. Apa? Tadi yang di awal saya bilang menjaga kekudusan. Garam itu baru bisa berfungsi jika ia larut dan menyentuh daging. Artinya apa, saudara? Kita mesti bisa berdampak di mana saja Tuhan tempatkan saudara. Baik dalam kehidupan keluarga saudara, di tempat kerja saudara, di sekolah, di tengah keluarga, gereja lokal, di circle saudara. Saudara harus jadi garam, ya. Ada sesuatu hal yang nggak baik, ada pembusukan di situ, ada hal-hal yang mulai bergeser. Saudara harus jadi garam, mengasinkan itu, sehingga saudara bisa menjadi terang. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan terang itu tidak berguna jika disembunyikan di bawah gantang. Terang itu bertugasnya mengusir kegelapan. Saudara dikasih Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan daripada kontrak ribut, gak berani. Mendingan saya geser, diam aja. Karena firman Tuhan gak jadi kita gitu. Kita harus jadi garam. Kita harus jadi terang. Kita harus kasih tahu, oh gak seperti itu. Oh, harus berani speak up untuk hal yang benar. Amin saudara. Memang rasanya sulit. Tapi tadi firman Tuhan menjanjikan apa? Tuhan ada bersama saudara dan saya. Dia nggak pernah tinggalin saudara dan saya.
sebagai garam, di mana ada ketakutan, kita bawa pengharapan. Di mana ada kebencian, kita bawa penghiburan dan pengampunan. Di mana ada kemarahan dan kekecewaan, kita bawa kasih daripada Allah. Di mana ada kesusahan, kita bawa penghiburan. Amin, saudara. Gak mudah, tapi itulah fungsi panggilan saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, dunia saat ini sedang krisis, saudara. Kalau saudara lihat ya, pada dunia semakin krisis. Banyak orang kehilangan arah, tenggelam dalam dosa. Banyak orang depresi di Amerika, banyak orang depresi. Kehidupan rutinitas yang monoton gitu ya. Banyak orang yang depresi, kehilangan arah hidup, tenggelam dalam dosa, mencari jawaban di tempat yang salah. Makanya kalau kita lihat banyak kesaksian nih, orang datang kepada AI, tanya AI, Gemini, coba cari tahu masa depan saya. Gemini, apakah dia jodoh saya? Silakan lihat foto ini. Bukan tanya Tuhan. Kenapa? Anda udah gak percaya, kehilangan arah. Ini krisis yang terjadi di dalam dunia hari-hari ini, saudara. Bagaimana banyak orang mencari jawaban di tempat yang salah. Ada saudara dan saya sudah diberi oleh Tuhan. Kita mau cari jawaban di mana? Semua jawaban yang ada di dalam firman Allah. Amin, saudara. Gak usah cari Gemini lah, kemana lah, AI lah. Cari di sini, saudara. Duh, hari ini saya lagi gak sejahtera. Saya kesel lihat dia. Cari jawaban di sini. Apa yang harus kita lakukan? Duh, hari ini saya gak suka sama suami saya. Kok begini ngomongnya kasar begini. Kayaknya emosi tingkat dewa. Saya mesti gimana? Gak usah curhat sama teman. Berdoa, cari jawaban di sini. Amin, saudara. Karena semua jawaban yang ada di sini. Gimana ya saya lagi hubungi gembala saya, hubungi pendeta saya nggak bisa. Gimana? Nggak usah khawatir. Di sini semua ada jawaban. Amin. Saudara tanya pendeta juga nanya di sini, saudara. Oke, bro, sebentar ya, saya berdoa. Saya berdoa baca firman. Tuhan tunjukkan. Karena pendeta juga punya kata, semua pasti jawaban dari firman. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Saat ini orang banyak, dunia ini sedang krisis. Banyak orang yang arah tenggelam dalam dosa, mencari jawaban di tempat yang salah. Saat ini Tuhan sedang mencari pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau untuk keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Sudah dikasih Tuhan. Dia akan mencari orang yang hebat, tapi yang dia cari orang yang mau bersedia memiliki satu kenalan, mau dikendalikan, mau menyerahkan seluruh hidupnya buat Tuhan untuk dikendalikan. Sudah dikasih Tuhan, mari kita periksa hidup kita hari-hari ini. Apa kita tetap menjadi garam yang menghasilkan atau garam yang hambar? Firman Tuhan katakan kalau garam yang hambar, dampaknya firman Tuhan katakan maka hidup kita akan menjadi orang. Artinya apa? Hidup kita akan jadi contoh dan teladan. Kalau terang kita hari-hari ini sudah redup, adalah firman Tuhan katakan terang itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang, harus bercahaya. Dari mana kita tahu terang kita sudah redup? Dari hasilnya, dari dampaknya. Ketika kehidupan kita menjadi batu sandungan buat orang lain, membuat orang lain tersandung, sudah dikasih Tuhan. Dari keluar dari mulut kita, dari diri kita, orang yang tidak ditipu sedih. Saya percaya sama dia, tapi kalau apa yang saya sampaikan disampaikan ke orang lain, dia nggak bisa juga. Sudah dikasih Tuhan. Mungkin tanpa disadari terang kita menurut kita masih suka ngomongin kehidupan orang lain, tapi kita lupa menjaga kehidupan kita sendiri. Firman Tuhan katakan garam yang tetap harus asin. Kita menjadi terang yang menyala. Dari mana taunya kita tetap menjadi garam yang diasinkan dan terang kita tetap menyala? Lewat kehidupan saudara dan saya. Nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Amin, saudara. Sehingga kita tahu, oh sampai hari ini saya masih menjadi garam dan terang dunia. Hari ini sudah dikasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, saya tidak panjangkan. Mari saya undang musik kita sebagai maju ke depan. Hari ini kita sudah dengar suara Tuhan memanggil saudara dan saya. Panggilan saudara dan saya. Saudara dan saya harus jadi saksi melalui setiap profesi yang saudara percaya, yang Tuhan percaya dalam hidup saudara dan saya. Saudara harus jadi saksi dalam profesimu. Saudara harus jadi saksi dalam pekerjaanmu, dalam studimu,
dalam karaktermu, dalam tutur katamu, apapun saudara harus bisa jadi saksi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya untuk kita bangkit berdiri. Gunakan sebuah pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Saya pernah katakan dalam satu kebenaran firman Tuhan saudara, kita bisa punya beribu macam alasan excuse untuk kita bisa bilang Tuhan, saya kan gak bisa, soalnya dia begini, soalnya dia begini, saya gak bisa mengampuni, ada begini, saya gak bisa, saya malu, soalnya begini. Kita bisa punya beribu macam alasan untuk kita gak bisa pakai firman. Tapi cukup satu alasan
baik bagi Tuhan dan penuh sukacita. Haleluya. Untuk persembahan Ibadah umum Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026 dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa puasa pada hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026 dilaksanakan pukul 14 waktu Indonesia Barat di Rumah 30 Jalan Ratu Tulis nomor 30 Bogor, berkumpul di gereja pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Nono atau Bapak Fredia. Baptisan air dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat dengan Bapak Tuan Maharjo. Ibadah pemberian dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah komunitas dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah dewasa muda dilaksanakan 1 bulan 1 kali setiap hari Sabtu di minggu ketiga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah para pengajar dan remaja dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Pastori. Ibadah anak atau sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Persembahan dan diakonia dapat dimasukkan ke dalam kantong maupun kotak yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening atau scan QR code tertera. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan gereja, dapat menghubungi sekretariat di nomor WA 081192929192 atau silakan follow media sosial
Dr. Sri Iman sekaligus Ibu Ketua dan Ibu Eri pada hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman yang telah disampaikan dan diingatkan kembali Bapak Ibu untuk kegiatan ibadah doa puasa minggu ini tidak dilakukan di tempat ini atau di gereja, tapi akan dilakukan di luar ya, di Bogor seperti yang tadi telah disampaikan oleh monitor, dan juga dihimbau untuk dewasa muda kita akan kembali bertemu dalam ibadah dewasa muda pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tempat ini pukul 10 pagi. Puji Tuhan. Demikian informasi yang telah disampaikan, dan sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita di tempat ini, boleh dengan kasih mengangkat tangannya supaya nanti bisa dilayani. Oh puji Tuhan, ada Bapak dan Ibu. Selamat datang Bapak Ibu. Mungkin bila tidak ada yang tidak ada tempat, boleh tempat untuk beribadah tetap. Kami menunggu dengan senang hati dan sukacita untuk bersama-sama terus beribadah dengan kami. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu. Puji Tuhan, kita akan mengamalkan ibadah kita. Dan sebelum kita tutup ibadah kita, sekali lagi selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali datang dalam ibadah kita di hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh pemimpin pujian, kami senang mendengar kehadiran Bapak Ibu. Apabila belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengundang kembali dalam ibadah-ibadah pada minggu yang akan datang. Puji Tuhan, juga jemaat Tuhan tadi diumumkan khusus untuk hari Kamis ini, doa puasa tidak diadakan di tempat ini, tapi kita akan adakan di Bogor berdasarkan undangan dari satu jemaat. Karena ada satu jemaat yang baru saja membuka usaha rumah makan di Bogor, jadi dia mengundang pendoa sebelum dia membuka usahanya untuk ikut mendoakan di tempat beliau ya. Jadi bagi jemaat yang rindu mau ikut berdoa puasa, kita buka nanti di sana juga disiapkan untuk makanannya untuk buka puasa. Kalau yang mau langsung di tempat Bogor, itu alamatnya tadi sudah dikasih tahu di Bogor ya, di rumah 30 di Jalan Batu Tulis, stasiun Batu Tulis, nomor berapa, nomor 30. Tapi kalau yang mau untuk berangkat bareng-bareng, mohon informasikan daftar dulu. Kumpul di gereja hari Kamis ini jam 12 siang. Disediakan transportasi ya. Jadi kalau misalnya ada yang bawa mobil, silakan nanti lapor. Yang nggak bawa mobil, Anda akan diatur untuk masuk ke mobil-mobil yang mungkin bawa mobil. Kalau kurang, nanti disiapkan transportasi ya. Mungkin sewa Grab, kita sama-sama ke sana. Lapornya tadi sudah dikasih tahu siapa ya, Ibu Nondo dan Bapak Freddy ya. Itu saja. Kemudian kita akan permohonan doa untuk yang pertama untuk Ibu Sri Sundarsi setelah pasca operasi. Yang kedua Bapak Marcelinus Turu yang dirawat di ruang ICU akibat kecelakaan. Bapak Marcelinus ini adalah bapak mertua dari Bapak Albert Ritoma ya. Itu jemaat yang minggu lalu anaknya baru saja diserahkan. Kemudian adik Josiela yang sedang dirawat di rumah sakit. Adik Josiela ini cucu dari salah satu komisi pelayanan jemaat, itu Bapak Aris Gunawan dan Ibu Indah. Kemudian adik Christine Siaan yang akan sidang tugas akhir hari Senin jam 1 siang. Kita berdoa supaya Tuhan tolong semua hasil yang didapatkan yang terbaik. Adik Christine ini anak pertama dari Bapak Renhard Siaan dan Ibu Nari Revianto ya. Kita akan untuk berdoa. Sekali lagi kita juga berdoa bagi keluarga daripada Bapak Victor Selina, di mana Ibu yang dikasihi telah dipanggil pulang ke tempat penyusunnya hari Sabtu yang lalu. Jenazah akan dimakamkan hari Senin ya. Kalau dimakamkan di kampung Anda, nanti akan diinformasikan oleh sekretaris gereja, ada jemaat Tuhan yang mau melayat, ada di rumah dukanya, ada di Sawangan. Tapi hari Senin jenazah akan dimakamkan di TPU Kampung Anda. Untuk kita akan diinformasikan oleh sekretaris. Puji Tuhan, itu saja. Mari saya kita bangkit berdiri. Kita akan sebuah pujian yang sudah disiapkan oleh pemimpin pujian, kita akan akhiri ibadah kita di hari ini.
Di akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terkhusus terima kasih buat pesan suara isi hati Tuhan yang sudah disampaikan lewat persekutuan indah pagi hari ini Bapak. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Sri Kundarsi setelah pasca operasi, Bapak Marcelinus Guru dan dirawat di ruang ICU Tuhan yang saat ini mungkin masih terbaring tidak sadarkan diri Bapak. Juga adik Josela yang sedang dirawat inap di rumah sakit Tuhan. Kami serahkan nama-nama yang di dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba juga teringat Tuhan untuk Bapak Reinhard Siapang Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan pasca kakinya Tuhan. Dioperasi Tuhan tolong Bapak. Jangan nama-nama yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa bilur-bilur darah Yesus sanggup menyempurnakan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka alami Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Setiap apapun yang mereka rasakan Tuhan, Ibu Sri Kundarsi setelah pasca operasi Bapak dan Bapak Reinhard juga Tuhan sedang dalam proses pemulihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan campur tangan. Kalau Tuhan sudah tolong dalam proses operasi yang Bapak percaya dalam proses pemulihan, Tuhan juga campur tangan. Tuhan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapak Marcelinus Guru Tuhan yang saat ini sedang terbalik tidak sadarkan diri Bapak. Kami percaya sekalipun dokter sudah angkat tangan, Tuhan tidak pernah angkat tangan dalam hidup kami Bapak. Yang tidak mungkin mustahil di hadapan manusia itu menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan Bapak Marcelinus Guru ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan Bapak dalam proses kesehatannya Bapak. Yang terbaik Tuhan berikan bagi Bapak Marcelinus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan juga memberi kekuatan bagi keluarganya Tuhan yang mendampingi setelah masa-masa ini Bapak. Kami percaya Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi penabrak yang menabrak daripada Bapak Marcelinus Guru Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, sekalipun ini kecelakaan pasca tabrak lari Bapak, tapi kami mau berdoa bagi orang yang menabrak Bapak Marcelinus Tuhan. Kami mau ampuni dia Bapak. Tuhan tolong dia Tuhan atas setiap kesalahan yang dia sudah lakukan Bapak. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga berdoa bagi adik Josela yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kuasa yang sama juga Tuhan menaungi adik Josela Tuhan. Kuasa bilur-bilur dari Yesus melawat, memulihkan dan menyempurnakan kesehatan adik Josela dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami Tuhan, Tuhan campur tangan Bapak. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi Kristin Tuhan, di mana hari Senin Tuhan jam 1 siang melakukan sidang tugas akhir Bapak. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan sudah tolong dalam proses studinya Bapak dari awal sehingga akhirnya dia boleh melaksanakan sidang tugas akhir Tuhan di ITB Bapak. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan sudah memulai sesuatu hal yang baik, Tuhan akhirnya lebih baik dari apa yang dia lakukan. Kalau Tuhan sudah tolong dalam proses studinya Bapak, Tuhan juga pasti tolong dalam proses sidang tugas akhirnya Bapak. Tuhan campur tangan Tuhan, berikan yang terbaik Bapak sehingga Kristin boleh menghasilkan Tuhan hasil daripada tugas sidang akhirnya Bapak boleh memperoleh hasil yang terbaik Tuhan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Angkat segala kekhawatirannya Tuhan dan berikan dengan peneguhan daripada Tuhan sehingga orang tua juga boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan menyertai kehidupan keturunan orang benar. Terima kasih Bapak, serahkan Tuhan Kristi untuk sudah sidang tugas akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan sudah siapkan dalam kehidupannya Tuhan. Bahkan kita juga berdoa Tuhan bagi keluarga besar daripada Bapak Victor Tuhan, di mana yang saat ini sedang berduka kehilangan Tuhan mama yang dikasihi Bapak. Kami berdoa Tuhan, Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan sejati bagi keluarga besar daripada Bapak Victor Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap Tuhan untuk ibadah-ibadah penghiburan yang kami laksanakan Tuhan, mulai dari kemarin malam sampai hari ini, bahkan sampai nanti di TPU Kampung Kandang, Tuhan berserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semua boleh terlaksana dengan baik, berikan
banjir yang Allah mencukupi segala sesuatunya. Bahkan anak-anak keluarga yang sedang dalam perjalanan untuk kembali ke Jakarta Tuhan, untuk boleh berjumpa dengan ibu, oma yang terakhir kali Tuhan sertai Tuhan, tolong Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji pujian nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati. Baik setiap persembahan-persembahan yang telah dibawa oleh umat Tuhan, persembahan syukur, persembahan pertama, kedua, milik-milik Tuhan telah diserahkan kembali berdasarkan iman, tidak mau mengecewakan hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat atas setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka, Tuhan akan buat segala sesuatu berhasil apabila itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang daripada kebenaran firman-Mu. Bahkan keturunan-keturunan mereka akan dijamin oleh Tuhan menjadi keturunan-keturunan ilahi yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bahkan Tuhan akan menjauhkan berdalam-dalam pelahap Tuhan, rancangan-rancangan kecelakaan nyata dan jahat manusia. Tuhan halaukan dalam hidup mereka sehingga mereka boleh sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap orang pelayan Tuhan yang telah ikut ambil bagian dalam ibadah ini yang tidak bisa bersebutkan satu demi satu. Tuhan sendiri yang membalas, memberkati setiap di dalam mereka. Kalau sebentar Tuhan kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, ataupun mungkin ada yang melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kami. Setiap kendaraan yang kami gunakan Tuhan, berjalan kaki, roda 2, roda 3, roda 4, kendaraan umum, semua ada dalam lindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan senantiasa taat mengasihi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan Bapak Gembala kami Tuhan yang nanti sore akan bertolak Tuhan untuk kembali ke Indonesia, Tuhan tolong, Tuhan sertai setiap kendaraan yang digunakan darat, laut, udara, semua ada dalam lindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga dia boleh tiba dan tidak kekurangan suatu apapun, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujian nama Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.